Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan hari ini kabar baik selalu menyertai kita semuanya. Salam sehat, salam tangguh untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Baik, masih di tema 4, subtema 3, menjelaskan tentang sumber buku materi tematik terpadu K13 kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, masih di tema 4, subtema 3, menjelaskan tentang sumber buku materi tematik terpadu K13 kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun karena tema 4 subtema 3 telah selesai dibahas dan ini adalah pembelajaran yang terakhir, di mana di pembelajaran terakhir ada pembiasaan literasi atau kegiatan pembiasaan literasi. Nah, untuk itu silakan dipersiapkan buku tematik terpadunya pada halaman 137 sampai 149. Namun sebelum itu baiknya kalian berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian selanjutnya meminta bimbingan kepada kedua orang tua kalian di rumah, atau kalau tidak ada bisa dibimbing sama sahabat dan kerabat yang lain. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya untuk selalu disiplin menerapkan protokoler kesehatan dimanapun kalian berada, baik di rumah apalagi kalau kalian keluar rumah. Silakan dibuka halaman 137 sampai 149. Di pembiasaan literasi ini kalian disajikan dengan beberapa cerita dari mancanegara, juga cerita-cerita lokal. Nah, bahwa mencintai membaca itu semakin banyak kita membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Kenapa demikian? Karena di buku cerita tersebut banyak sekali tempat-tempat disebutkan, lokasi-lokasi disebutkan yang sebelumnya belum kita tahu, maka ketika kita membaca kita menjadi tahu. Kemudian semakin sering membaca, semakin sering juga kamu pergi bertualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalamanmu, dan apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan mendapat ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan dan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Itulah salah satu di antara sekian banyak manfaat dari kegiatan literasi, terutama literasi membaca dan menulis. Nah, di halaman berikutnya disajikan cerita Gajah Buta. Nah, ini adalah cerita lokal atau cerita rakyat dari Thailand. Ceritanya begini. Di tepi sungai Chao Phraya, dekat Bangkok, hiduplah dua orang kakak beradik yang bernama Jomrun dan Daeng. Mereka diajak oleh guru yang sama. Mereka diajar oleh guru yang sama selama bersekolah. Setelah selesai bersekolah, mereka memutuskan untuk pergi mencari nafkah di Bangkok. Nah, di perjalanan mereka melewati hutan lebat. Daeng melihat jejak kaki seekor gajah dalam perjalanan tersebut. Ini adalah jejak kaki seekor gajah jantan yang mata kirinya buta. Ia memberitahu kakaknya. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Jomrun. "Aku hanya bisa melihat bahwa jejak tersebut adalah jejak seekor gajah yang bergerak dari selatan ke utara," katanya heran. Tetapi Daeng diam tak menjawab. Ia tidak ingin kakaknya merasa ia lebih pintar dari kakaknya. Nah, kemudian selanjutnya diceritakan juga setelah beberapa saat berjalan mereka melihat seekor gajah besar sedang makan pisang. Nah, itu sebagian ceritanya. Selanjutnya kalian lanjutkan untuk membaca di kegiatan pembiasaan literasi ini. Masih banyak cerita di halaman berikutnya. Ada asal usul mata kecil gajah. Kenapa mata gajah kok kecil? Nah, ini adalah cerita rakyat dari Brunei Darussalam. Jika penasaran silahkan dibaca. Dan kemudian ada cerita sahabat tak terpisahkan.
ada cerita juga tentang cinta yang membawa sepatu mendunia. Nah, ini adalah cerita seorang Niluh dari Bali dengan sepatunya yang mendunia, go internasional ya. Kemudian selanjutnya ada Dr. Eka Julianta, dokter hebat tak kenal putus asa. Nah, silakan dibaca dan disimak dengan baik agar kalian merasa terinspirasi dengan cerita-cerita tersebut dan merasa termotivasi sehingga kalian di samping memiliki banyak wawasan, kalian juga termotivasi berkeinginan untuk menjadi seorang penulis. Di cerita selanjutnya ada menghemat kertas, mencintai pepohonan loh. Kenapa ya hemat kertas kok mencintai pepohonan? Nah, ini yang harus kalian ketahui, terutama yang suka membuang-buang dan menyobek-nyobek kertas dengan mainan-mainan yang tidak berguna. Ini adalah adalah salah satu sikap boros kertas. Jika kertas tidak digunakan dengan baik, maka berarti kalian tidak mencintai pepohonan. Loh, kenapa? Nah, ini yang harus kalian ketahui. Silahkan baca ceritanya, mudah-mudahan dapat menginspirasi dan termotivasi. Demikian pembelajaran jarak jauh di akhir tema 4, subtema 3. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kalian semuanya, khususnya anak-anak SD kelas 6 dan sahabat pendidikan di seluruh Indonesia. Thank you for watching. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di tema 5 di slide berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.